Ya baik, Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang sudah bergabung di Zoom pagi hari ini. Puji Tuhan, saya percayakan semua dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Iya, saya mau sapa dulu. Boleh dibantu? Ini saya tidak terlihat orang-orangnya ya. Iya, baik. Ibu Riri selamat pagi. Salam sehat selalu. Iya, Ivana juga sudah ada, Ibu Ivana sudah ada. Kakak Sisi, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Juga Opung yang ada di Medan, Ibu Mince Tambunan, selamat pagi. Shalom Ibu Gembala yang sudah bergabung juga. Puji Tuhan, baik jemaat Tuhan. Buat setiap kita, saya percaya kita semua siap untuk dalam beribadah. Amin. Saya ingatkan kembali untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah ada di Zoom dan yang menyaksikan tayangan ini, posisi handphone saudara bila menggunakan handphone dalam posisi landscape seperti ini. Ya, supaya terlihat lebih jelas. Baik saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk setiap waktu yang Tuhan berikan buat kami. Karena itu adalah waktu yang terbaik yang Bapa kasih buat kami. Oleh sebab itu Bapa, selama kami masih bernafas, kami tidak mau sia-siakan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ibadah pagi ini menjadi berkat buat kami. Menjadi kekuatan kembali buat kami Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami menaikkan sembah syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Memberi kami kekuatan yang baru. Memberi ketenangan dalam hidup ini Tuhan. Karena kami percaya setiap firman yang keluar adalah isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kami yang sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Dan siapapun yang mengikuti ibadah pagi hari ini Bapak, kami percaya kami diberkati. Kami diberikan urapan yang sama Tuhan. Kami hanya mau tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, umat yang disayang Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Umat Tuhan yang ada di Zoom boleh bangkit berdiri. Dan yang ada di Green Lake, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji-muji nama Tuhan. Yesus adalah kekuatan dalam hidup setiap kita. Amin. Saudara ikut bernyanyi. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku. Ya. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Saudara boleh bertepuk tangan. Kalau saudara lagi duduk, saudara boleh bergoyang. Ya, punggungnya boleh digoyangkan. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber
dan luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali yang ada di Zoom dan yang ada di Green Lake. Puji Tuhan. Mari umat Tuhan datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kuasa penebusan-Mu bagi setiap kami Tuhan, kami diselamatkan. Kami serupa dan segama dengan Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, setiap kami datang kepadamu Tuhan. Kami nyatakan kebanggaan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Untuk setiap keadaan apapun yang kami alami Tuhan. Tetap ucapan syukur kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima pujian. Mari umat Tuhan naikkan sembah syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan pujian-Mu, naikkan mazmur-Mu bagi Bapa. Engkau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu bagi kami. Syukur, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ya. Kami bangga padamu. Kami bangga Tuhan jadi kepunyaan-Mu. Ya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau layak disembah, dimuliakan. Engkau layak diagungkan, ya Aba Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Dengan apa kami balas Tuhan? Haleluya. Ini kami Tuhan, ya Rabbi. Kami sembah. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Pujian syukur kami hanya buat Engkau Tuhan. Glory, glory. Glory, glory. Hanya bagi-Mu. Hosana. Hosana. Hosana bagi Raja. Bersama malaikat-Mu kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat kami intim dengan Engkau Tuhan, ada ketenangan. Di saat hidup kami melekat erat dengan Engkau Tuhan, ada kekuatan. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini, saat indah, ku memuji
dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini pujian kami. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Ini kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Umat Tuhan, ku angkat kami angkat hati kami Tuhan. Ini setiap kami Bapa,
hanya memandang Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Syukur kami buat Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami hanya bisa datang kepada Engkau Tuhan. Untuk setiap masalah apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami hanya mau memandang Engkau Allah yang besar buat hidup kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus, segala perkara ditanggung dalam Engkau yang berikan kekuatan buat kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak mampu tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari-hari yang kami lewati bersama dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami kuat, kami mampu karena Roh-Mu yang memampukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Allah Roh Kudus, Engkau melihat setiap hati-hati yang terangkat kepada Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami tunduk di bawah otoritas kuasa Roh-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang taat dan setia Tuhan Yesus. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hidup kami hanya kepada Engkau ya Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sujud di altarnya, amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini kami Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia
Mari bangkit berdiri, siapkan hati buat firman Tuhan. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi buat setiap kami ya Tuhan. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, pelita bagi jalan dan terang kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang ada di Zoom, yang ada di Grenet. Dan firman Tuhan hari ini oleh Bapak Dr. Robert Trisna. Silakan Pak. Ya, selamat pagi, Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu baik yang di GB Impact ini, yang menghadiri ibadah onsite maupun yang berada di rumah masing-masing mengikuti secara virtual. Pada kesempatan hari ini, pagi menjelang siang ini, saya akan membahas tema firman Tuhan atau topik firman Tuhan yang saya beri judul True Discipleship. True discipleship atau pemuritan yang benar, pemuritan yang sejati. Ya. Tanpa berlama-lama, langsung kita buka Alkitab kita, atau iPad kita, atau handphone kita, ke dalam kitab Matius, Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saya ulang sekali lagi, Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Perintah untuk Memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi cuma 11. Bukannya rasul-rasul murid Yesus yang utama itu ada 12. Yudas sudah meninggal, dia bunuh diri ya, setelah mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi ini ceritanya setelah Tuhan Yesus bangkit dan dia sebentar lagi akan terangkat ke surga. Ayat 17, ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat terakhir, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saya akan memberikan sedikit pengenalan atau pengantar kepada ayat yang baru saja saya bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.
Jadi Matius pasal 28 ini tulis oleh seorang rasul, ya, seorang dari 12 rasul, namanya Rasul Matius. Matius dulu itu seorang pemungut cukai. Ya. Pemungut cukai itu misalnya pajaknya sekian dinaikin supaya dia dapat untung. Ya, kalau istilah sekarang koruptor. Ya. Matius ini dulu seorang koruptor, tapi begitu bertemu Yesus, dia meninggalkan semua pekerjaannya itu dan dia ikut Tuhan Yesus menjadi murid, menjadi salah satu rasul. Nah, Injil yang ditulisnya adalah Injil Matius. Nah, Matius 28 ini menceritakan waktu Yesus sudah bangkit dari kubur, Yudas sudah nggak ada, jadi dari 12 kurang 1 jadi 11. Nah, Yesus mengatakan, ayo kita ketemu di Bukit Zaitun. Nah, mereka ketemu di situ, beberapa orang menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Lalu Yesus mengatakan perkataan tadi itu. Nah, kalimat utama atau perintah utama yang perlu Bapak Ibu perhatikan dari ayat 19 dan ayat 20, perintah utamanya adalah jadikan semua bangsa muridku. Bisa di next PowerPoint-nya. Jadikan semua bangsa muridku. Apa maksudnya jadi murid? Apa maknanya kalau kita dikatakan kita menjadi murid Tuhan? Apa maksudnya kalau kita dikatakan kita menjadi murid Yesus, pengikut Kristus? Apa KTP-nya aja Kristen? Nah, di sini saya ajak kita lihat kata bahasa Yunaninya. Next. Jadi kalau dalam bahasa Yunaninya, ya fontnya salah itu ya, fontnya nggak seperti itu mestinya. Dalam bahasa Yunani digunakan istilah matetes. Matetes itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, dia bukan student atau pupil, tapi disciple. Disciple atau adherent. Adherent itu orang yang nempel terus, ngikut terus. Mungkin Bapak Ibu dengar kayaknya sekarang beda istilah murid deh. Memang betul, murid dalam abad 21 ini dipahami sebagai kalau kita ke sekolah, belajar, ketemu dosen, si A misalnya dosen A, ketemu kurang lebih 2 jam, 3 jam, dosen menerangkan, ngoceh-ngoceh di depan, kasih PowerPoint. Kalau dulu pakai OHP proyektor ya, tahun 90-an itu belum ada PowerPoint. Murid ngapain? Murid tugasnya mencatat atau rekam, atau kalau sekarang pakai kamera digital di foto pelajaran materi dari gurunya. Paling sesekali nanya, Pak saya nggak ngerti Pak, ini artinya apa sih? Pak Bapak kecepatan Pak, pelan-pelan Pak. Paling seperti itu. Selesai, misalnya dari jam 10, jam 12 selesai, teng, bel bunyi, udah bubar. Dosen atau guru melanjutkan pekerjaannya sendiri, murid juga melanjutkan pekerjaannya sendiri. Gak ada tuntutan dari dosen, oh kamu murid saya, kamu harus ikut saya 24 jam, perhatikan cara hidup saya, perhatikan cara saya berbicara, perhatikan cara makan saya, perhatikan cara saya berinteraksi dengan orang lain. Gak ada tuntutan dari dosen untuk supaya muridnya melakukan hal itu, supaya muridnya nempel terus, itu gak ada. Apalagi di zaman sekarang ini, semuanya serba online. Ya, muridnya, saya juga mengajar sebagai dosen di STT Battle, saya dosennya di Jakarta, saya punya 11 murid, semuanya di Aussie. Ada yang di Sydney, ada yang di Brisbane, ada yang di Melbourne. Gak pernah ketemu secara tatap muka, seperti saya ketemu Bapak Ibu sekarang ini, gak pernah. Ya, semua selalu lewat virtual meetings, lewat Zoom. Begitu juga sama, kelasnya 2,5 jam, kalau ada yang mau ditanya, saya ngajar, kalau ada yang mau tanya, habis itu selesai, bubar. Nah, konsep murid zaman sekarang sangat berbeda dengan konsep murid pada abad pertama, waktu Tuhan Yesus dan para rasul hidup. Murid pada abad pertama, itu gurunya atau rabinya. Dia bukan hanya transfer ilmu, ngajarin materinya, tapi juga transfer hidup. Jadi kalau Tuhan Yesus selesai ngajar, murid-murid nggak langsung bubar begitu. Mereka itu ngikut,
nempel sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar, mereka liatin, oh caranya begini. Tuhan Yesus berdebat dengan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, murid-murid perhatiin, oh cara adu argumennya begini. Ya. Tuhan Yesus mengadakan mujizat, murid-murid perhatiin, oh caranya begini. Selama berapa lama? Selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah itulah yang disebut murid, matetes sekali lagi. Matetes pada zaman Yesus. Jadi bukan cuma transfer ilmu, tapi transfer kehidupan. Dan satu lagi yang paling penting dari tuntutan seorang murid itu harus sama seperti gurunya. Seorang murid itu harus berusaha sekuat tenaga supaya menjadi seperti gurunya. Kalau mahasiswa zaman sekarang, saya punya mahasiswa, saya menerangkan, dia mencatat, tapi nggak semua, nggak 100% dia setuju, ya nggak apa-apa. Saya juga nggak paksa dia harus ngikut pemahaman saya. Boleh berdebat, boleh nggak setuju. Tapi kalau zaman Tuhan Yesus, seorang murid tuh harus 100% mengikuti ajaran gurunya. Kalau nggak setuju ya udah, silakan cari guru yang lain, rabi yang lain. Next. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada 11 murid, jadikanlah sebuah bangsa muridku, ya, itu sama artinya dengan Tuhan Yesus meminta kepada para murid supaya menjadikan semua bangsa sama seperti dia. Atau dalam bahasa Inggris, to be Christ-like, menjadi seperti Kristus. PCGBI, menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus gimana ya? Kalau saya di rumah itu ada foto Tuhan Yesus, rambutnya panjang, ganteng, keren, apa saya harus pakai rambut panjang juga ya? Bukan penampilannya yang ditiru, bukan pakaiannya. Tuhan Yesus kalau digambar-gambar itu pakainya jubah ya, panjang gitu. Wah kayaknya saya mau pulang nih, jual blazer saya mau beli jubah semua nih. Nggak boleh pakai celana pendek. Tuhan Yesus abad pertama itu pakai kasut, ya, bukan sepatu bagus kayak kita sekarang mengkilat gitu, nggak ada. Pakai kasut, pakai tali gitu diikat. Saya mau jual koleksi sepatu saya mau beli kasut-kasut kayak gitu. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus dalam kitab Injil dikatakan dia masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Wah, mobil saya Nissan nih, mobil saya Honda, mobil saya Toyota nih, saya mau jual, saya mau beli keledai. Jadi kalau nanti GBI Impact udah onsite, saya mau naik ke GBI Impact, naik keledai. Jadi parkirannya nanti keledai isinya. Bukan Fortuner, bukan CR-V, bukan Pajero, tapi keledai. Bukan seperti itu. Kita bukan, ketika kita dikatakan harus seperti Kristus, bukan pakaiannya, bukan penampilannya, ya, bukan tunggangannya, kendaraannya, keledai atau jalan kaki, bukan itu. Tapi apa? Pikirannya, mindsetnya, prinsip hidupnya, kelakuannya. Nah itu yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian harus teladani. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi seperti Kristus. Kalau Bapak Ibu baca kitab Injil kan banyak itu. Kelakuan-kelakuan Kristus seperti apa ajarannya. Nah, hari ini saya akan membagikan 3 prinsip utama dalam kehidupan Tuhan Yesus yang bisa kita teladani dalam hidup kita masing-masing. Ya. Langsung aja yang pertama, next slide. Ya. Kita harus dikatakan kayak harus mengimitasi, meniru. Ya. Orinya Tuhan Yesus, kita KW-nya ya. Kita berupaya sekuat tenaga meniru prinsip hidup Kristus dalam hidup kita masing-masing. Apa aja itu? Yang pertama, next. Yang pertama, Tuhan Yesus itu taat sepenuhnya akan rencana Allah. Ya. Taat sepenuhnya akan rencana Allah. Tuhan Yesus sepanjang hidupnya dia melayani Allah. Dia selalu melakukan apa yang menjadi rencana Allah Bapa dalam hidupnya, walaupun itu nggak selalu enak buat dia. Kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab Injil, waktu Tuhan Yesus melayani nggak selalu enak.
Orang ada aja yang gak suka sama dia. Heran. Yesus membangkitkan Lazarus, banyak orang bertobat. Yohanes pasal 11, nanti baca di waktu Bapak Ibu saat teduh. Yohanes pasal 11, Yesus membangkitkan Lazarus, banyak orang percaya. Tapi ada juga orang yang benci sama Tuhan Yesus, justru pengen membunuh dia. Lalu ini gambarnya dalam PowerPoint. Ya. Di situ digambarkan Yesus sedang berdoa sendiri di Taman Getsemani. Murid-murid sih nemenin, cuma mereka bobo, ingat. Yesus berdoa. Doanya kita tahu semua ya, doanya adalah, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah cawan penderitaan. Yesus tahu misinya atau rencana Allah untuk hidupnya adalah dia datang ke dunia, dia harus mati di kayu salib untuk menebus manusia. Yesus sebagai manusia dia juga nggak mau mati dengan cara yang menyedihkan, cara yang sakit, cara yang mengerikan, ditangkap, digebukin, dicambuk, diludahin, dipakaikan mahkota duri, terakhir mati disalib. Dia nggak mau. Kalau bisa cawan penderitaan ini berlalu. Dengan kata lain, aku nggak mau mati dengan cara seperti itu. Kalau ada cara lain untuk menyelamatkan umat manusia, pakailah cara itu. Tapi doa Yesus gak berhenti di situ, masih ada lanjutkannya. Tetapi bukan kehendakku, bukan kehendak Yesus, melainkan kehendakmu, kehendak Bapa. 3 kali Yesus berdoa, dalam Injil Matius dicatat 3 kali Yesus berdoa. Doa yang sama, itu berarti kalau bagi orang Yahudi 3 kali itu berarti benar-benar doa yang sangat-sangat penting. Ya. Dalam Injil lain dikatakan, waktu menghadapi kematiannya itu di Taman Getsemani, waktu Yesus berdoa, dia takut, gentar, gelisah. Sehingga Injil Lukas mengatakan keringatnya keluar seperti tetesan darah, keluhnya keluar seperti tetesan darah. Kedokteran modern mengatakan, ada istilah kedokterannya hematohidrosis, hema itu darah, hidrosis ya cairan, cairannya keluar seperti darah. Nah itu langka sebenarnya. Kenapa sih bisa ada kejadian seperti itu? Itu diduga masih para ahli kesehatan, para dokter masih menduga itu karena stres yang begitu hebat sampai akhirnya membuat pembuluh darah pecah. Stres yang begitu hebat. Kita sering stres ya, Bapak Ibu sering stres nggak? Kita sering stres, tapi seingat saya kalau saya stres ya paling banter keringat dingin. Nggak sampai keringat darah. Stres. Besok tugas harus diserahkan ke kampus. Hari ini belum buat. Wah, kan stres kan. Keringat dingin. Tapi nggak sampai keringat darah. Stres, belum bayar hutang, uang nggak ada. Keringat dingin, tapi tidak sampai keringat darah. Stres, kena COVID. Yang pernah kena COVID pasti tahu. Ya, bulan Desember saya kena COVID juga. Untung gejala fisiknya nggak terlalu parah ya. Tapi stresnya itu yang mengganggu. Tetangga, waduh kamu kena COVID, jangan deket-deket ya. Pembantu juga pulang, takut. Sendirian. Stres. Walaupun fisiknya tidak terlalu masalah, ringan. Tapi tidak sampai keluar keringat darah. Berarti level stresnya saya, level stresnya Bapak Ibu kayaknya belum sampai level stresnya dari Tuhan Yesus. Dia sudah mengalami stres yang sedemikian rupa, tekanan batin, tekanan mental, tekanan pikiran yang sedemikian rupa sampai keluar keringat darah. Ya. Tapi Yesus walaupun dia gentar, dia takut menghadapi salib, dia tetap lakukan semua rencana Allah, walaupun gak nyaman. Nah kita sebagai orang Kristen, sekali lagi murid Kristus, meneladani hidup Kristus, kita seharusnya juga memiliki perspektif, prinsip hidup yang sama. Taat akan semua rencana Allah, jangan hanya, oh saya maunya hidup berkelimpahan, jangan hanya hidup berkelimpahan juga. Pada saat-saat tertentu Allah juga menguji kita dengan penderitaan dan kita harus siap
dengan itu. Orang percaya memiliki jaminan dalam firman Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang non-Kristen. Jaminannya dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mempersiapkan rencana-rencana yang buruk atau yang baik? Yang baik. Rencana-rencana penderitaan atau rencana-rencana damai sejahtera? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Lalu itu dikuatkan lagi dalam perjanjian baru, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal itu apa? Apa yang baik aja, waktu kita dapat kerjaan yang enak, waktu tubuh kita sehat, waktu mobil kita keren. Enggak ya, segala hal ya waktu kita sakit, kehilangan kerjaan, waktu kita menderita, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi orang-orang percaya. Memang jujur, kalau kita lagi stres, badan sakit, diberhentikan dari kerjaan, ada orang ngomong ayat itu ke kita, kita gimana? Kita challenge dia biasanya. Enak aja lu ngomong kebaikan-kebaikan. Saya lagi dipecat nih, jam kerja saya dikurangi, gaji saya dikurangi, kebaikannya di mana? Saya kena COVID, walaupun udah pakai masker, protokol kesehatan, kebaikannya di mana? Orang tua saya, anak saya, istri saya, suami saya, teman-teman pelayanan saya kena COVID, meninggal, kebaikannya di mana? Ya. Kita biasa selalu challenge ayat itu kalau kita lagi dalam kondisi yang nggak enak, dalam kondisi yang menderita, dalam kondisi tertekan. Tapi walaupun ada kita challenge, dalam hati kecil kita sebenarnya lega, ya. Bersyukur juga. Walaupun keadaan lagi berat, kita punya satu jaminan. Ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Walaupun hidup ini kayak berat banget, akhir-akhir ini hidup makin berat, ya. Kita nggak tahu rencana Tuhan tuh maunya seperti apa, ya kita punya kepastian. Yang saya tadi katakan, guarantee, jaminan, kepastian bahwa Allah akan memelihara hidup kita, walaupun keadaan di sekitar kita sangat sulit. Ya. Jadi tetap ikut rencana Allah, ya. Jangan hanya mau yang enaknya aja, mau yang positifnya aja, mau yang manisnya aja, pahitnya nggak mau. Ya. Tetap setia, sama seperti Tuhan Yesus. Oke, itu yang pertama, taat akan semua rencana Allah. Yang kedua, langsung aja. Yang kedua adalah Yesus berbelas kasihan terhadap sesama. Yesus mengasihi sesama. Dalam sebuah perumpamaan dalam Matius 18 itu dikatakan ada seorang raja. Ada seorang raja punya seorang hamba. Hambanya ini hutang banyak banget. 10.000 talenta. Ada ahli Alkitab yang mengatakan 1 talenta itu kira-kira 1 talenta itu upah buruh di Palestina abad pertama zaman Tuhan Yesus, kira-kira kerja 20 tahun. 1 talenta, bukan 10.000 talenta ya. 1 talenta kerja 20 tahun. 20 tahun. Berarti kalau 10.000, 20 kali 10.000, 200.000 tahun. Waduh, nggak hidup kita, udah meninggal 200.000 tahun. Nah, Yesus memang menggunakan hiperbola di dalam Matius 18. Intinya, utang hamba itu kepada sang raja nggak kebayar deh, itu intinya. Jangan ditafsirkan literal. Alkitab ini kok ngada-ngada, masa kerja 200.000 tahun. Umur manusia aja 70 sampai 80, ada yang 100. Ada yang 900 berapa itu, kayak Metusela. Gak ada yang 1.000, ini kok 200.000 tahun, bohongan nih Alkitab. Jangan dipahami seperti itu, bukan literal, tapi gambaran aja. Intinya hutang hamba itu banyak banget, gak kebayar. Hamba itu minta belas kasihan dari sang raja. Sang raja akhirnya mengampuni, hilang semua, 10.000 talenta, mestinya kerja 200.000 tahun itu hilang semua.
hamba ini happy. Ya. Kita punya utang 5 juta, kalau dihapus saja udah senang banget, apalagi ini kita utang sampai harus kerja 200.000 tahun, pasti sangat senang. Nah itu menggambarkan pengampunan ilahi, pengampunan Allah kepada kita, pada masing-masing dari kita, pada saya, kepada Bapak Ibu. Dosa kita kepada Allah, hutang kita kepada Allah udah gak kebayar. Ya. Dan Allah itu hapuskan, putih bersih. Dihapuskan gimana caranya? Bukan, wah ini salah nih, udah hilang gitu. Enggak begitu caranya. Ya. Caranya adalah Tuhan Yesus, anak Allah, harus menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib dengan cara yang mengerikan untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Nah itu cara melunasinya. Ini gambarnya ya, Yesus Kristus lagi disalib. Di salib pun Tuhan Yesus mengatakan ketika dia melihat orang-orang menyalibkan dia, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi itu cerita yang indah itu menggambarkan hubungan kita dengan Allah, menggambarkan pengampunan ilahi. Tapi cerita itu sayangnya nggak berhenti sampai di situ, masih ada kelanjutannya. Jadi hamba yang dihapus hutangnya itu happy, dia keluar, dia ketemu temannya, wah langsung dicekek. Utangnya berapa sih? Utangnya 100 dinar. 1 dinar itu upah kerja sehari. Kalau tadi 1 talenta 20 tahun, kalau ini 1 dinar upah kerja 1 hari. Ya, upah kerja 1 hari. Jadi 100 dinar upah kerja 100 hari kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan 10 hari. Ya jumlahnya mungkin besar, tapi ya pasti kebayar lah 3 bulan 10 hari, 4 bulan lah anggap. Ya, pasti kebayar. Tapi hamba yang pertama itu nggak peduli, dia cekik temennya, bayar utang lu. Temennya bilang, belum ada duit, ntar gue bayar, sabar, kasih waktu dulu. Tapi hamba yang pertama ini jahat, dia seret hamba yang kedua itu, temannya itu dia masukkan ke penjara. Nah yang kedua ini merupakan cerita yang sangat kontras Bapak Ibu. Yang pertama pengampunan yang luar biasa, yang kedua perhitungannya luar biasa, pelitnya luar biasa ini. Si hamba yang dihapus hutangnya ini. Begitu juga dalam hidup kita. Ya. Pengampunan ilahi sudah beres, itu sudah dikerjakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau di Bukit Golgota. Nah sekarang pengampunan manusia, ketika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, teman kerja, teman saudara seiman. Nah, di situ yang sering jadi masalah pengampunan manusia. Seorang pendeta senior mengatakan orang Kristen masih suka mendendam. Jarang sih orang Kristen yang korupsi. Jarang orang Kristen membunuh. Tapi mendendam ini masih banyak ditemukan. Ya. Padahal kalau ayatnya dalam Alkitab, ya, Yesaya pasal 59, sesungguhnya telinga Tuhan itu tidak tuli, nggak budek. Kasarnya nggak budek. Tuhan dengar kok doa kita. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk nolong kita. Tapi yang menyebabkan kita doa kok kayaknya mentok terus ya, adalah dosa-dosamu, pelanggaranmu. Nabi Yesaya dengan tegas itu mengatakan, Tuhan dengar kok, Tuhan gak budek. Kuasa Tuhan masih sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya masih bisa mengadakan mujizat. Tangannya gak buntung kok. Tidak kurang panjang untuk nolong kita. Cuma yang jadi penghalang adalah dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan mendendam, ya, jangan menganggap remeh dosa mendendam. Mendendam itu adalah salah satu dosa yang tidak disukai Allah. Bulan lalu saya membahas doa Bapa kami, di situ masih ingat ya ayatnya ya. Ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalau kita mau mengampuni orang yang bersalah pada kita, Allah juga akan mengampuni dosa kita. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita, kita mendendam, Allah juga akan memperhitungkan kesalahan kita. Ya.
Jadi itu prinsip kedua dalam diri Tuhan Yesus, berbelas kasihan pada orang lain, mengasihi sesama, bantu mereka yang membutuhkan, ampuni mereka yang bersalah kepada kita. Oke, next, prinsip yang ketiga adalah setia melayani Tuhan, setia melakukan misi ilahi. Bapak Ibu pelajari kehidupan Tuhan Yesus setelah dia dibaptis, Tuhan Yesus langsung melayani, langsung memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bertobat, sebab Kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Tuhan Yesus yang mana duluan ini? Melayani dulu, baru ambil murid, baru cari murid, atau cari murid dulu, baru menginjil? Jawabannya adalah menginjil dulu, baru dia cari murid. Ya. Nah, kembali ke Matius pasal 28 tadi itu, Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, nah dia kasih tugas itu kepada 11 muridnya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis, ajar. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai nanti saat dia datang kembali. Jadi kalau dalam teks firman Tuhan dalam kitab Injil, ini gambarnya ya, kita itu seumpama seorang hamba, kita seumpama hamba yang tuannya lagi pergi nih. Tuannya pergi nggak hanya, ini rumah gue mau pergi, lu jagain rumah gue, nggak seperti itu. Ya. Tuannya itu kasih tugas pada masing-masing hamba. Ya. Yang satu dikasih modal 5 talenta, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1. Talenta itu apa sih? Talenta itu apa? Bakat, main keyboard, main drum, main bass. Nah, talenta itu luas ya Bapak Ibu ya. Memang kalau dalam bahasa Inggris talent itu skill khusus yang nggak dimiliki orang lain. Ya boleh, itu dalam dictionary, dalam kamus. Tapi saya nggak membatasi talenta hanya kemampuan bermain musik, kemampuan berkhotbah, kemampuan mengajar, tidak. Talenta itu apa? Talenta itu semua yang Tuhan berikan kepada kita. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Mau itu kemampuan bermain musik, kemampuan mengajar, kemampuan berkhotbah, kemampuan administrasi, kemampuan memasak, uang kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, kepandaian kita, itu semua adalah talenta. Jadi jangan dibatasi talenta hanya skill. Perintah Tuhan Yesus kepada kita melalui perumpamaan talenta ini adalah sama. Saya pergi, nanti saya akan kembali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita nggak tahu kapan. Kalian ini saya sudah percayakan talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Nggak perlu saling iri. Usahakan itu untuk memperluas kerajaan Allah. Cerita itu mengatakan ada 5 talenta yang dipercayakan kepada hamba pertama begitu dapat langsung diusahakan, diputer duitnya, diinvest istilahnya kalau sekarang. Hasilnya laba, untung 5 talenta. Jadi 5 tambah 5 jadi 10 talenta. Tuannya ngelihat, wih mantap ini, setia ini. Hamba yang kedua dapat 2 talenta, ya nggak apa-apa, dia nggak ngiri. Yang hamba yang dapat 5 talenta, dia usahakan juga. 2, beroleh laba, 2. Jadi 2 tambah 2, 4 dia bawa. Wah, kamu setia. Saya kasih tanggung jawab lebih besar. Nah, hamba yang terakhir dikasih 1. Bukannya diusahakan, dia malah umpetin. Ya. Diumpetin di bawah tanah, gali tanah, diumpetin. Sampai tuannya datang lagi, baru dia gali tanah lagi, kasihin. Alasannya takut. Ini juga terjadi dalam orang Kristen. Ada yang rajin mengusahakan talenta, ada yang punya talenta banyak, ada yang punya talentanya sedikit tapi tetap diusahakan. Ada yang sama sekali nggak mau mengusahakan talenta itu. Ada yang sama sekali nggak mau melayani Allah dengan talenta yang dia miliki. Alasannya apa? Oh takut. Takut kenapa? Emang di gereja ada yang ngegigit apa?
Takutnya gini, saya sih tahu talenta saya, tapi kalau saya melayani, saya takut nanti orang nggak suka sama saya diomongin, digosipin, nggak enak ya. Saya tahu saya bisa main keyboard, tapi kalau main keyboard ntar ada orang nggak suka sama saya digosipin, nggak, takut. Saya tahu saya punya talenta mengajar sekolah minggu. Saya senang sama anak-anak kecil. Tapi nanti kalau saya ngajar anak sekolah minggu, ada orang tua yang nggak senang sama saya digosipin, takut nggak jadi deh. Nggak mau melayani Tuhan bukan karena nggak tahu talenta. Kalau nggak tahu talenta sih bisa ikut tes karunia roh, ya, bisa ikut tes psikologi, cari bakatnya apa sih. Gampang, banyak sekarang tes-tes semacam itu. Tapi masalahnya mau melayani nggak? Kalau udah tahu mau melayani nggak? Atau malah takut diomongin orang, takut digosipin orang. Kalau kita takut digosipin orang, kita tidak akan berhasil dalam hidup kita. Kalau kita takut melayani Tuhan karena takut diomongin orang, kita tidak akan menjadi pelayan Tuhan yang setia. Next slide. Ya, di sini saya ada quote ya dari seorang yang sangat terkenal. Ya. Kalau generasi milenial mungkin nggak kenal dia. Tapi kalau generasi 80, 70, 80, 90 pasti kenal nih. Ya. Siapa ini? Ini adalah orang ya namanya Bill Cosby. Dia seorang yang sangat sukses tahun 80-an, 90-an itu. Dia seorang pemain film. Ya. Acaranya itu yang terkenal dulu tahun 90-an, The Cosby Show di Amerika. Masuk juga ke Indonesia. Saya lupa waktu itu ditayangin RCTI kalau nggak salah. Dia seorang pemain film, dia seorang penulis, bisa nulis buku juga, dia seorang pemusik, dia pemain drum, alirannya jazz. Bapak Ibu belajar musik pasti tahu, jazz itu nggak sembarangan. Beda sama pop atau rock gitu, jazz itu nggak sembarangan. Dia juga seorang produser. Produser itu memproduksi film atau show gitu. Seorang yang sangat sukses. Dia itu kelahiran tahun 37, jadi kalau sekarang kurang lebih tahun 84, umurnya 84 tahun. Nah, suatu hari seorang wartawan bertanya kepada dia, mewawancari Bill Cosby. Wartawan itu bertanya, what is your secret of success? Mr. Bill, what is your secret of success? Pak Bill, apa rahasia sukses kamu? Kamu ini bisa sukses luar biasa, talentanya banyak banget, ini kamu rahasianya apa? Nah, jawaban Bill Cosby menarik. Dia menjawab, I don't know the secret to success. Saya nggak tahu rahasia keberhasilan. Saya nggak punya rahasia sukses. Tapi saya tahu satu hal. The secret to failure is trying to please everybody. Rahasia kegagalan adalah berusaha menyenangkan semua orang. Kita baca quote ini, aduh kok nggak nyambung ya. Ditanya rahasia sukses, dijawabnya rahasia kegagalan. Ditanya rahasia keberhasilan, kok jawabannya rahasia gagal. Nggak nyambung nih Bill Cosby, valid. Tapi kalau kita renungkan pelan-pelan jawaban dia, banyak kebenaran yang kita bisa pelajari dari jawaban atau quote dari Bill Cosby. I don't know the secret to success. Saya nggak tahu rahasia sukses itu apa. Saya nggak punya juga. Tapi saya tahu rahasia kegagalan. Kalau kamu mau jadi orang yang gagal, perhatikan, kalau kamu mau jadi orang yang gagal, bukan orang yang berhasil, bukan orang yang sukses, kalau kamu mau jadi orang yang gagal, usahakanlah senangkan semua orang. Usahakan senangkan semua orang. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang punya banyak kemauan. Kita tinggal di rumah ada 2 orang, ya 2 orang itu dua-duanya punya mau. Kita tinggal di rumah berlima, 5 orang itu sama-sama punya mau yang berbeda-beda. Ada 100 orang, ada 100 kemauan yang berbeda. Kalau kita mau jadi orang yang gagal, ya coba lah senengin semua itu. Bukan berarti, oh kalau begitu saya
cuek aja ya sama orang-orang, mau dikasih nasihat semua tutup kuping aja, lakukan sesuka hati saya. Enggak begitu juga. Alkitab nggak mengajarkan kita jadi orang yang keras kepala. Tapi kita harus fokus, siapa yang kita mau senangkan dalam hidup kita yang terbatas ini. Kekuatan saya terbatas, pikiran saya terbatas, pikiran Bapak Ibu, kekuatan Bapak Ibu juga terbatas. Kita hidup itu ada endingnya nanti. Kalau ada istilah anak-anak milenial sekarang, YOLO. You only live once. Kamu hidup sekali aja. Nah, kamu fokus nih, mau nyenangin siapa ini? Kamu nggak bisa nyenangin semua 100 orang punya kemauan, semuanya kamu senangkan tuh nggak bisa. Ya. Kalau dalam yang pernah kuliah pasti tahu ya, S1 bikin skripsi, S2 bikin tesis, S3 bikin disertasi. Itu biasanya waktu mahasiswa menulis karya tulis itu dikasih 2 pembimbing. Dosen pembimbing pertama, dosen pembimbing kedua. Dalam saat-saat tertentu dosen pembimbing pertama punya maunya A, dosen pembimbing 2 punya mau B. Mahasiswa yang bingung, ini mau ngikutin yang mana nih? Dua-duanya pembimbing saya. Lain kalau orang luar ya, ini dua-duanya pembimbing saya, bingung. Dalam kampus saja seperti itu. Apalagi dalam kehidupan kita. Di kantor kita ketemu orang, bos maunya A, teman kita maunya B. Di gereja pun ya banyak mau juga. Jadi kita harus fokus. Kembali ke poin pertama, kita harus fokusnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus tidak selalu mulus. Lagu lama mengatakan, kerja buat Tuhan selalu, benar nggak? Nggak juga ya. Dalam pelayanan banyak juga difitnah, digosipin orang, ya banyak juga pahitnya. Dan bukan hanya kita yang mengalami, Tuhan Yesus juga mengalami. Dia bangkitkan orang, banyak orang percaya, tapi ada juga yang mau bunuh dia gara-gara dia membangkitkan Lazarus. Jadi melayani Tuhan nggak selalu manusia. Ada banyak manisnya, banyak juga pahitnya. Tapi kita harus fokus. Harus fokus bukan untuk menyenangkan orang di sekitar kita, tapi untuk menyenangkan hati Allah. Kalau Yesus penakut, saya bikin mujizat, saya mengajar, orang Farisi nggak senang. Udahlah saya berhenti dah. Saya di rumah aja jadi tukang kayu. Kerjaan pertama Tuhan Yesus kan sebelum dia menginjil, dia jadi tukang kayu dulu. Kayak bapaknya si Yusuf. Saya jadi tukang kayu aja deh. Saudara dan saya nggak akan selamat. Ya. Jadi senangkan hati Allah. Itu fokus kita dalam hidup ini. Setia melayani, setia menginjil, gunakan semua talenta yang kita miliki. Oke, saya akan akhirin firman Tuhan dengan ringkasan singkat. Nah, next. Jadi hari ini kita sudah belajar menjadi murid itu sama artinya dengan melakukan imitasi, melakukan peniruan terhadap pola hidup atau gaya hidup dari Tuhan Yesus. Apa aja? Yang pertama, prioritaskan Allah. Kita taat akan semua rencana Allah, walaupun banyak yang kita nggak ngerti. Kita mengasihi sesama, kita membantu orang yang membutuhkan, kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, dan yang ketiga adalah setia melakukan misi ilahi. Setia menggunakan talenta kita untuk kerajaan Allah. Amin untuk firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Saya akan tutup dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau taburkan pada kami pagi menjelang siang ini. Kami telah belajar bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, kami harus hidup sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami hidup sesuka hati kami. Kami hidup hanya untuk memuaskan keinginan daging kami. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup dengan pola hidup Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk menomorsatukan Allah di atas yang lain. Mampukan kami untuk hidup dalam belas kasihan kepada sesama. Dan beri kami keberanian sehingga kami menggunakan segala sesuatu yang kami miliki untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Puji Tuhan, saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, saya pastikan semua, setiap kita yang punya telinga, ya kan, pasti mendengar dan diberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari umat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita akan beri, ya saudara mungkin boleh siapkan dulu kali ya persembahannya. Karena di Greenlight juga akan memberikan persembahan. Saudara juga yang di rumah, saudara bisa transfer ke nomor rekening BCA 070 425 0050. Sekali lagi, rekening BCA Impact, GB Impact 070 425 0050. Ya, sambil saudara mempersiapkan handphone untuk transfer atau ada barcode-nya? Oke, barcode sedang bersiap, saudara. Mari kita bernyanyi pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari saudara, kita bernyanyi bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya jemaat Tuhan, sesuai pujiannya, aku diberkati, aku dilimpahi. Saudara bisa diberkati kalau saudara juga memberi. Jangan saudara maunya, aku diberkati, aku dilimpahi. Tapi saudara tidak bisa memberi. Karena firman Tuhan itu kebenaran dan harus dilakukan. Amin. Coba yang setuju boleh kasih jempolnya. Coba saya lihat dulu muka-mukanya ini. Bisa ditayangkan. Ya mana. Oh ya. Baik, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara juga memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara, mari kita simak Impact News. Ya, ibadah online yang setiap minggunya live Zoom setiap jam 10 pagi dan akan live Facebook dan YouTube jam 3 sore hari ini ya. Saudara, sekali lagi live Zoom jam 10 pagi dan live Facebook dan YouTube jam 3 sore. Berikutnya. Saudara, ibadah Impact Kids juga via Zoom dimulai jam 2 siang di minggu kedua dan minggu keempat. Berarti hari ini ada Impact Kids. Jadi
Mama-mama, papa-papa, tolong dipersiapkan anak-anaknya untuk sama-sama beribadah ya. Berikutnya. GB Impact ada Doa Fajar, live Facebook. Setiap Senin jam 5 pagi dan setiap Kamis jam 5 pagi. Sekali lagi, Doa Fajar ada di live Facebook. Setiap Senin jam 5 pagi dan setiap Kamis jam 5 pagi. Berikut. Ya, GB Impact juga ada fellowship. Fellowship ini via Zoom ya. Ibu bapak saudara sekalian bisa mengikuti ini. Di setiap Senin yang pertama, di minggu pertama jam 18.45. Dan setiap Jumat di minggu ketiga jam 14.45. Sekali lagi, ada fellowship, jemaat Tuhan, siapapun boleh bergabung. Ya kan? Di Senin minggu pertama jam 18.45. Dan di hari Jumat minggu ketiga jam 14.45. Puji Tuhan, saya percayakan jemaat Tuhan rindu untuk sama-sama bergabung, memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, saatnya kita akan berdoa. Saya mengundang Ibu PDP Elizabeth Sualang. Satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur siang hari ini kami boleh diberkati Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Bapak Pendeta Dr. Robert Krishna Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Membukakan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami menjadi murid-murid yang sungguh mengikut Engkau. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk GB Impact yang sudah melayani pada pagi hari ini, biarlah banyak jiwa yang dimenangkan. Mereka yang sudah melayani MC, juga musik, bahkan hamba yang menyampaikan firman, bahkan kami semua yang ada ya Tuhan, yang ada di Zoom, yang siapapun yang mengikuti tayangan pada saat ini, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gereja GB Impact Tuhan, pakai Tuhan, menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sudah memberi pemulihan bagi bangsa ini Tuhan. Kami boleh melihat banyak orang yang sudah sehat, sembuh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Berkati wakilnya, berkati semua para menterinya. Biarlah mereka bekerja lebih lagi ya Tuhan, bahkan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Biarlah semua masyarakat boleh menerima vaksin Tuhan. Kami nyatakan Indonesia sehat dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, dan Tuhan pulihkan kesehatan, pulihkan ekonomi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan untuk bangsa kami. Banyak kemajuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini oleh karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kami tetap serahkan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami, berkati Ibu Gembala yang akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin
makin bertambah besar anugerah-Mu. Mari saudara, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Angkat kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Ini kami Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan sungguh besar anugerah-Mu pada setiap kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan, berkat kasih setia-Mu yang melimpah kepada kami hari ini. Kiranya firman yang kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati itu untuk setiap-tiap kami Bapa. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, bahkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput para salehnya. Haleluya, umat percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sapa-sapa dulu katanya. Ada Ibu Mence, ada Ibu Riris, hai, shalom. Ada Ibu Meliana Chandra, hai. Pak Hendri, doakan semuanya nanti suatu hari kan berkumpul bersama di sini. Begitu juga Pak Saibun. Siapa lagi? Ada Felix, wow, hey. Felix apa kabar? Pak Suryadi ya. Suryadi Wangsa, ada Mauren nih dari Bangka ya, Bu Mauren. Ya, dari Bangka saya sampaikan dari tempat ini shalom untuk GBI Bangka, GBI Impact Bangka. Mana Pak Stefanusnya? Shalom, sampaikan salam saya buat Pak Stefanus yang ada di Bangka, Ibu Sisi, Ibu Ivana, Samuel. Hayo buka, jangan malu-malu fotonya. Mari buka. Saudara, dari sini saya akan menyampaikan shalom dan berkat Tuhan melimpah bagi yang klik buka. Yang enggak buka, ya berlimpah juga, bukan enggak. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan bilang, jangan mau terima berkatnya doang. Ayo klik. Pak Saibun, klik. Udah klik tuh. Ya buat semuanya. Wah itu Bu Mauren ya. Langsung buka berkat berlimpah Ibu. Luar biasa ya. Dari Sisi ada ya. Ibu Sisi klik. Oh Pak Samuel langsung buka juga. Mari buka berkat melimpah saudara. Ya memang kadang-kadang maunya berkat melimpah, Tuhan memberkati dengan kita cuma klik buka. Percaya setelah selesai ini saudara akan menikmati kasih setia Tuhan dan saudara akan menikmati sudah mendengar firman Tuhan tadi kan. Itu akan berlimpah buat saudara dan saya. Amin. Doakan bar suatu hari Tuhan izinkan. Ya kalau Tuhan izinkan di tahun ini juga bisa onsite ya. Bisa nih katanya. Tahu Pak Robert? Bisa katanya. Setuju ya? Kalau onset nih pada datang, tapi yang jauh, gimana caranya kita atur lagi nanti? Yang di Siantar kan nggak mungkin. Yang di Medan bikin lah Bu Dorcas di Medan tahun depan, ya GB Impact ada di sana. Ya buat semuanya, sedih rasanya 2 tahun hampir ya nggak bertemu muka, tetapi saya percaya. Di dalam hidup kita Roh Kudus terus mengiringi kita, mengurapi kita sekalipun tidak bertemu secara face to face. Walaupun hanya virtual saya percaya Roh Kudus juga menjamah saudara hari ini. Ya, terima kasih buat terus ikut mengikuti GB Impact ya, terutama yang di pagi hari itu. Ibu Riris ya, luar biasa ya. Ibu Ipung, ada Ibu Ipung dari Ibu Inawati ya. Opung, ada Opung.
Opung, ya. Ya buat semuanya nanti ngobrolnya terlalu lama sedih lagi ya. Kapan bertemu Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dari tempat ini saya sampaikan shalom saya. Sampai berjumpa lagi di hari Senin, Kamis dan Minggu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah terus nih. Jadi sembari jalan dong. Ya, Dadah. saudara, doakan saja karena Dadah. kita akan onsite. Pastikan semua jemaat Tuhan sudah divaksin. Ya kan? Harus vaksin dulu. Nanti di depan ada scan barcode-nya Peduli Lindungi. Nah, GBMX sekarang punya scan barcode Peduli Lindungi. Ya kan? Jadi harus divaksin ya saudara ya. Kita juga mengikuti program pemerintah. Artinya juga kita taat dengan pemerintah. Amin. Haleluya. Mau joinnya di Zoom atau? Gak usah ya, jadi kita tutup dulu ya. Selamat berjumpa kembali saudara minggu depan. Dengan berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, saudara yang di Zoom, kami di Green Lake ini begitu euforia, begitu sukacita. Ya, karena kami sudah divaksin, ya kan? Ya. Ya, terima kasih saudara. Sampai jumpa kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.